ada beberapa syarat yang juga harus dipenuhi daripada setiap dari kita agar setiap kebaikan-kebaikan yang nantinya kita akan raih, kita akan cari dari beberapa makhluk hamba Allah yang di dalamnya ada keberkahan. Ada beberapa syarat-syaratnya yang harus kita penuhi. Termasuk juga kebaikan-kebaikan yang kita raih daripada jalur-jalur yang lain. Atau adanya keberkahan itu kepada sesuatu yang menjadi milik kita. Keluarga, harta, ataupun juga di dalam usaha kita dan seterusnya. Apa syarat-syaratnya agar kita bisa meraih mendapatkan yang namanya keberkahan itu? Yang pertama, pastinya adalah beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah. Syarat yang pertama dan yang terpenting agar keberkahan tadi itu bisa benar-benar datang dan sampai kepada yaitu rezeki kita, di rumah tangga kita, di dalam profesi usaha kita. Yang pertama adalah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan merealisasikan keimanan yang dibuktikan imannya itu dengan menjalankan ketakwaan kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Karena Allah menjanjikan di dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-A'raf, "Walau anna ahlal qura amanu." Ini dia syaratnya iman. Seandainya daripada penduduk negeri itu beriman. Ini syarat yang pertama dan ini yang sangat fundamental, yang prinsip. Kemudian tidak sampai kepada iman saja. Karena di dalam keimanan seseorang pastinya tidak akan sempurna. Ketika cuman sekedar dengan yaitu berikrar dengan lisannya. Sekalipun mantap di dalam hatinya. Tapi tidak dibuktikan dengan sesuatu yang nyata. Sesuatu yang di dalamnya atau sesuatu yang bisa menjadi makna daripada takwa. Karena antara iman dengan takwa tidak bisa dipisahkan. Antara iman dengan amal soleh tidak bisa dipisahkan. Karena rangkaian daripada keimanan seseorang harus benar-benar utuh. Setelah dia berikrar dengan lisannya, memantapkan dalam jiwanya, harus dia membuktikan keimanan tadi itu dengan al-a'mal as-salihah, yaitu dengan bentuk takwa Allah, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Ini baru yang sempurna, utuh daripada keimanan seseorang. Sehingga syarat yang pertama yang akan mengantarkan bahkan menjamin seseorang untuk bisa menjadi syarat mendapatkannya keberkahan dari Allah Ta'ala, yaitu beriman kepada Allah dan bertakwa, yaitu menjalankan ketaatan dan menjauhi larangan Allah. Allah janjikan di dalam surat Al-A'raf tadi, yaitu ayat 96, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Seandainya daripada penduduk negeri, kota, dan seterusnya mereka itu beriman kepada Allah dan bertakwa, sungguh aku akan bukakan kepada mereka yaitu keberkahan-keberkahan, barakat. Bukan satu berkah, barakat yang turun dari langit yang membawa keberkahan, membawa kebaikan. Ketika turun hujan, membawa kebaikan, bukan membawa malapetaka. Ketika turun hujan, menyebabkan daripada tumbuhnya, suburnya pertanian, tumbuhnya yang namanya yaitu tumbuh-tumbuhan, menghasilkan buah, dan juga mengairi, dan seterusnya. Bahkan sampai juga menjadi sumur-sumur itu akan mengeluarkan mata airnya. Sumur-sumur jadi nggak kering. Keberkahan. Hujan yang membawa keberkahan yang turun dari langit dan juga yang keluar dari bumi. Barakat minas sama wal ard. Tetapi Allah Ta'ala juga mengingatkan di sini bahwasanya masih banyak
daripada hamba Allah Ta'ala yang mereka melupakan. Bahkan sampai mereka itu mendustakan tentang adanya keberkahan yang datangnya dari Allah. Tentang adanya keberkahan ini. Bahkan mereka adalah orang-orang yang mendustakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syarat yang kedua, yaitu dengan amal saleh. Dengan amal saleh. Yang akan menjadi syarat, akan menjadi yaitu perantara akan datangnya keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam amal soleh ini yang dimaksudkan adalah yaitu dengan merealisasikan perintah yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya sesuai dengan syariat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah hakikat daripada yang namanya ketakwaan yang menjadi syarat datangnya keberkahan. Sebagaimana tadi disebutkan dalam syarat yang pertama. Tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang ahlul kitab yang hidup pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walau annahum aqamut Taurata wal Injil wa ma unzila ilaihim min rabbihim la'akalu." Subhanallah. La'akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim. Dan sekiranya mereka benar-benar menjalankan Taurat dan Injil dan Al-Quran yang diturunkan kepada mereka, niscaya mereka akan mendapatkan makanan. Subhanallah. Ini janji Allah. Orang-orang ahlul kitab yang datang sebelum zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mereka hidup sampai zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pastinya mereka awalnya adalah orang-orang yang komitmen yang menjalankan daripada yaitu ajaran yang datang dari At-Taurat dan Injil. Kemudian ketika diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka pun juga beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada Al-Qur'an yang Allah turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang akan mereka dapat? La'akalu. Keberkahan, kebaikan. Allah akan mencukupkan kehidupan mereka. Allah akan penuhi daripada makanan-makanan mereka. Orang-orang ahlul kitab. Dalam surat Al-Ma'idah ayat 66. Pastinya Allah Ta'ala akan melimpahkan kepada mereka karunia. Baik yang datang dari langit dan juga yang datang, yang keluar dari bumi. Ini dua syarat yang sangat penting, yang sangat mendasar. Sehingga keberkahan yang benar, yang tepat, yang akan didapat oleh seseorang hanya kembali kepada orang-orang mukmin. Mukmin yang beramal pastinya. Sehingga keberkahan yang sebenarnya tidak mungkin akan didapat oleh orang-orang yang namanya orang-orang kafir. Karena mereka-mereka yang menganggap adanya keberkahan daripada tempat-tempat atau daripada yang namanya tempat-tempat yang mereka keramatkan, yang mereka anggap adanya keberkahan, tidak sedikit juga yang mengambil dari tempat tersebut keberkahan itu, walaupun sebenarnya ini sudah pasti salah dan sesat. Ada juga orang-orang kafir. Ada juga orang-orang kafir yang mengambil berkah. Contohnya misalnya, yang datang ke tempat-tempat yang menurut mereka adalah tempat keramat, tempat bawa keberkahan, ada ini, ada itu. Yang datang ke tempat tersebut bukan hanya orang-orang muslim dalam tanda kutip. Orang-orang kafir pun juga datang. Tapi keberkahan, kebaikan yang hakiki, yang sebenarnya, yang sesuai dengan panduan Al-Quran dan As-Sunnah, keberkahan yang mana dan itu terbatas,
Dan siapa saja yang akan mendapatkannya ada syaratnya. Pastinya tidak mungkin orang kafir akan mendapatkan keberkahan. Karena syaratnya jelas tadi. Orang yang beriman dan bertakwa. Yaitu orang yang beriman dan orang-orang yang menjalankan amal soleh ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iman kepada Allah, yaitu dengan takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan amal soleh adalah sebab terbesar yang bisa mendatangkan keberkahan. Baik keberkahan yang namanya rezeki dan juga yang lainnya. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Hajj ayat 50. Falladzina amanu wa amilus salihat lahum maghfiratun wa rizqun karim. Ini janji Allah. Jelas. Maka orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka ampunan datangnya dari Allah. Dan juga yaitu karunia rezeki yang mulia. Dengan syarat tadi, beriman dan amal soleh. Jadi nggak perlu khawatir. Tidak perlu khawatir sebenarnya. Orang-orang yang beriman dengan keimanan yang benar dan tepat, dan dia buktikan keimanannya yaitu dengan amal soleh ketaatan kepada Allah, tidak perlu khawatir. Allah sudah menjamin, Allah sudah mempersiapkan bagi mereka. Karena pada dasarnya kita diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di atas muka bumi ini bukan untuk semata mencari rezeki, bukan semata untuk mencari dunia, bukan untuk yang lainnya, tapi dengan satu tujuan. Allah tujuannya menciptakan kita di atas muka bumi dengan satu tujuan. Apa tujuannya? Untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menciptakan kita semua untuk beribadah. Bahkan manusia dan jin dan manusia diciptakan oleh Allah hanya untuk beribadah kepada Allah. Sehingga Allah janjikan juga di dalam ayat berikutnya dalam surat Ad-Dariyat ini, subhanallah, jaminan dari Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin ay yut'imun innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Subhanallah. Ketika orang-orang yang beriman dan benar-benar bisa merenungkan dua ayat ini, subhanallah, tidak akan khawatir. Nggak bakal khawatir, tidak ada sedikit pun rasa yang namanya bimbang, ragu, atau yang namanya bete, gundah gulana, nggak ada. Tidak ada. Karena setiap orang mukmin yang benar-benar dia merealisasikan keimanannya, yaitu dengan ketakwaan kepada Allah, menjalankan ketaatan kepada Allah, beribadah kepada Allah, jaminan Allah kepada mereka. Karena Allah tidak butuh daripada hamba-hambanya yang namanya rezeki. Allah tidak butuh daripada hamba-hambanya, yaitu memberikan makan kepada Allah. Tidak. Tapi ketahuilah, Allah lah yang mutlak satu-satunya. Huwar razzaq dzul quwwatil matin. Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Selama rangkaian yang tadi, kita bisa benar-benar menjalankannya. Orang-orang yang beriman, menghadapi situasi apapun yang terjadi, menghadapi apapun yang namanya krisis, bagaimanapun yang namanya harga melonjak dan seterusnya, tidak ada yang namanya orang beriman itu langsung dia bingung, khawatir. Tidak ada. Karena dia yakin, selama dia benar-benar menjalankan konsekuensinya selaku hamba Allah, Allah akan jamin dia. Alladzina amanu wa amilus salihat lahum maghfiratun wa rizqun karim. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh akan mendapatkan ampunan dari Allah dan akan datang baginya kepadanya yaitu rezeki-rezeki. Subhanallah. Pernah di dalam satu zaman, di dalam riwayat, wallahu a'lam, kembali kepada zamannya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah.
beberapa daripada murid-murid beliau datang menemui Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Ya Imam, kita sekarang menghadapi masa yang berbeda dengan yang sebelumnya. Masa yang ada bersama kita sekarang ini penuh dengan tantangan. Kita mendapatkan kekeringan di mana-mana. Bahkan yang namanya bahan-bahan pokok, barang-barang yang kita butuhkan untuk kehidupan sehari-hari, semuanya langka bahkan mahal. Subhanallah. Apa jawabannya Imam Al-Hasan Basri? Ketahuilah, beliau menjawab dengan ayat yang tadi. Kamu sekalian diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Untuk beribadah. Subhanallah. Tidak perlu khawatir dan Allah tidak akan minta rezeki dari kamu sekalian. Tapi Allah lah yang akan menjamin daripada rezeki kamu sekalian. Tetapi tingkatan iman yang seperti ini tidak mudah. Tidak mungkin akan mudah daripada setiap dari kita langsung bisa sampai kepada tingkatan iman yang berkualitas seperti ini. Tidak mungkin. Perlu ada tahapan. Perlu juga ada yang namanya yaitu recharge yang intensif. Perlu ada peningkatan yang terus menerus. Upgrade, update dan seterusnya daripada yang namanya keimanan. Jangan ada sedikit gejolak. Langsung bingung, abu-abu, gak jelas gitu kan. Subhanallah. Ada sedikit yang namanya kondisi-kondisi yang mempengaruhi kondisi sehingga tidak kondusif, jadi bingung, jadi futur. Subhanallah. Harus mantap, harus benar-benar yaitu solid. Apapun yang terjadi, bagaimanapun kondisinya, tetap kita harus mengembalikan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Mengembalikan segala sesuatunya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal yang seperti ini tidak akan muncul dengan begitu saja. Pastinya yaitu dengan proses yang cukup panjang, lama dan juga intensif. Insya Allah iman itu akan bisa benar-benar membuahkan yaitu kemantapan yang tadi. Tidak khawatir bagaimanapun kondisinya, situasinya di mana saja. Karena orang-orang yang beriman akan yakin benar-benar yaitu pertolongan Allah. Kemudahan akan datang dari Allah dan juga akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat yang lain Allah Ta'ala juga menjanjikan kullu dabbatin 'alallahi illa rizquha. Tidak ada satupun yang melata di atas muka bumi ini kecuali rezekinya Allah sudah tentukan baginya. Subhanallah. Tidak perlu khawatir, tidak perlu khawatir. Hal-hal yang sifatnya tadi yang kembali kepada janji-janji Allah, tidak perlu khawatir. Allah pasti akan cukupkan. Ini penting, perlu kita ketahui. Dua syarat tadi yang menjadi syarat prinsip akan mendapatkannya keberkahan.